Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang besarnya energi kinetik dan kecepatan setiap molekul gas monoatomik. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang besarnya energi internal pada ruang tertutup yang dipengaruhi oleh besarnya derajat panas. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa setiap molekul gas memiliki besar kecepatan yang sama ke arah yang acak. Besarnya kecepatan sangat bergantung dengan besarnya derajat panas di sekelilingnya. Besarnya kecepatan molekul gas ini menunjukkan adanya energi kinetik yang tersimpan pada satu molekul zat sebesar EK sama dengan 3/2 kT dengan kecepatan sebesar V sama dengan akar 3 RT per mR. Bagaimana jika hal ini tidak hanya terjadi pada satu molekul zat saja, tapi terjadi juga pada beberapa molekul zat pada ruang tertutup yang sama? Kita anggap terdapat dua zat monoatomik pada ruang tersebut. Masing-masing memiliki besar energi EK. Penjumlahan energi dari kedua zat tersebut akan bernilai 2 EK. Jika ada 3 monoatomik, maka penjumlahan energi dari ketiga zat tersebut akan bernilai 3 EK. Begitu juga seterusnya. Semakin banyak molekul yang bergerak, maka semakin besar pula energi yang berada di dalam ruang tertutup ini. Besar energi ini disebut dengan energi dalam atau energi internal, yang dapat dirumuskan sebagai U sama dengan 3/2 NKT, di mana U adalah energi internal dalam satuan Joule, N adalah jumlah zat di dalam ruang tertutup, K adalah konstanta Stefan-Boltzmann yang bernilai 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per derajat Kelvin, dan T adalah suhu dalam satuan derajat Kelvin. Dan juga U juga sama dengan N kali R kali T, di mana N kecil di sini diartikan sebagai jumlah mol dan R-nya adalah besar konstanta gas. Mari kita masuk contoh sederhana. Sebuah botol berisi 1 liter gas hidrogen dengan tekanan atmosfer sebesar 100.000 Pascal pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan A. Besar kecepatan setiap atom hidrogen. B. Besar energi kinetik setiap atom hidrogen. C. Energi yang tersimpan di dalam botol tersebut. Di sini kita bisa mengetahui bahwa 1 liter itu menunjukkan bahwa besar volumenya yang disimbolkan sebagai V. Selanjutnya di sini juga ada atom hidrogen. Nah, ini merupakan zat yang ada di dalam botol tersebut. Terus, tekanan atmosfer yang 100.000 Pascal ini merupakan besar tekanan yang disimbolkan sebagai P. Dan juga suhu 27 derajat Celcius yang disimbolkan dengan T dari asal kata temperatur. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus lihat dulu secara teliti apakah semua satuan ini perlu diubah dulu atau tidak. Volume 1 liter ini bukanlah satuan internasional, sehingga kita harus ubah dulu dari 1 liter menjadi 1 desimeter kubik sama dengan 1/1000 meter kubik. Alhasil nanti akan menjadi 0,001 meter kubik. Kemudian di sini atom hidrogen ini memberikan informasi untuk mencari MR-nya. Caranya kita harus melihat tabel unsur periodik. Di sini akan didapatkan H ada angka 1 dan 2. 1 ini merupakan besar nomor atom, sedangkan 2-nya adalah besar massa relatif. Nah, 2-nya ini kita akan masukkan, jadi MR sama dengan 2 gram per mol. Hanya saja gram ini kita tidak boleh gunakan dalam satuan internasional, sehingga kita ubah dulu ke kilogram. Hasilnya MR sama dengan 0,002 kg per mol. Untuk tekanannya tidak ada perubahan karena satuannya sudah Pascal. Selanjutnya T-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita harus ubah ke Kelvin dulu, akan menjadi 300 derajat Kelvin. Nah, setelah dapat ini semua, berarti kita tinggal jawab yang A terlebih dahulu. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan atom hidrogen yang disimbolkan sebagai V. Maka untuk menjawabnya kita gunakan persamaan yang ada di subbab sebelumnya, yaitu V sama dengan akar RT per mR.
Nah, karena besar R ini 8,314 Joule per mol derajat Kelvin, sedangkan sisanya tinggal memasukkan yang sudah diketahui, maka nanti kita dapat menuliskannya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan semuanya, nanti kita kalikan dan kita bagikan. Hasilnya nanti akan didapatkan akar 3.741.300, sehingga nanti akan didapatkan besar kecepatan atom hidrogen ini sebesar 1934,24 meter per detik. Kecepatan atom hidrogen ini justru sangat besar, 5 kali lebih besar ketimbang kecepatan satu peluru senapan. Oke, selanjutnya untuk menjawab yang B, energi kinetik atom hidrogen kita bisa gunakan persamaan di subbab sebelumnya, yaitu EK sama dengan 3/2 kT, di mana besar K-nya itu ada sebesar 1,38 kali 10⁻⁻23. Nah, setelah ini kita masukkan variabel T-nya saja berarti ya. Nanti akan didapatkan ditulis seperti ini. Setelah dikalikan semua, nanti akan didapatkan 621 kali 10⁻⁻23 Joule. Sekarang kita akan masuk ke jawaban yang ketiga, yaitu energi internal di dalam botol yang disimbolkan sebagai U. Nanti untuk menjawabnya, maka kita akan menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu U sama dengan 3/2 NKT. Nah, untuk K-nya sendiri tadi sudah diketahui 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per derajat Kelvin. Nanti kita masukkan semuanya. Nah, permasalahan utamanya di sini ada satu variabel yang kita tidak ketahui, yaitu besar N-nya. Nah, untuk mendapatkan N ini, maka kita harus kembali lagi kepada subbab yang paling awal di termodinamika ini, yaitu menggunakan persamaan gas ideal, yaitu P V sama dengan NKT. Nah, P-nya kita ambil dari yang diketahui 100.000 Pascal, V-nya 0,001 meter kubik, terus sisanya kita masukkan. Nanti akan bisa ditulis seperti ini. Nah, setelah itu kita sederhanakan semua, nanti akan didapatkan 100 sama dengan 414 kali 10⁻⁻23 N dikali N. Nah, nanti akan didapatkan besar N-nya sama dengan 1/414 kali 10⁻25. Nah, untuk yang 1/414 ini sebenarnya ini cara saya supaya memudahkan pengkalian ketika masuk ke U-nya. Nanti akan didapatkan U-nya sama dengan 621 kali 10⁻⁻23 yang dikalikan dengan 1/414 kali 10⁻25. Nanti akan didapatkan besar U-nya adalah 150 Joule. Besarnya energi internal ini tentunya kita ingin melakukan perbandingannya dengan hal lain. Kita bandingkan botol hidrogen yang sebanyak 1 liter tersebut mengandung 150 Joule. Kalau mau dibandingkan dengan susu Ultra Milk yang isinya hanya 200 ml tapi mengandung 200 kilokalori. 200 kilokalori ini sebanding dengan 200.000 kalori dan juga sebanding dengan 840.000 Joule. Maka jika ingin dibandingkan, satu susu Ultra Milk itu sebanding dengan 5.600 botol. Oke, untuk pembahasan tentang energi internal ini, jadi kita ingin menghitung banyak energi yang dikandung pada satu ruang tertutup melalui pendekatan tiap atom yang ada di dalam ruang tertutup tersebut. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu lagi di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.